Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya, Andika Muhammad Baitila Syabana, akan membawakan presentasi dengan judul Standarisasi Jaringan Komputer, Membangun Infrastruktur yang Efisien dan Terpercaya. Pendahuluan. Dalam era digital ini, standarisasi merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang kinerja organisasi. Standarisasi jaringan komputer memastikan interkoneksi antar perangkat, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi kesalahan. Jadi, marilah kita mengeksplorasi lebih jauh bagaimana standarisasi ini bisa membentuk infrastruktur yang efisien dan terpercaya. Definisi standarisasi. Standarisasi adalah suatu proses menetapkan aturan dan pedoman yang harus diikuti untuk menjamin kualitas dan konsistensi. Dalam jaringan komputer, standarisasi ini mencakup protokol, perangkat keras, dan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun infrastruktur yang kuat. Manfaat standarisasi. Dengan adanya standarisasi, organisasi-organisasi yang ada dapat menikmati kemudahan interoperabilitas, mengurangi kesalahan, serta mengelola jaringan dengan lebih cepat dan lebih efektif. Protokol jaringan. Protokol jaringan merupakan sebuah aturan yang mengatur komunikasi antar perangkat. Pemilihan protokol yang tepat seperti TCP/IP dan HTTP sangat penting untuk memastikan kelancaran alur komunikasi dan kestabilan jaringan. Perangkat keras jaringan. Perangkat keras jaringan terdiri dari beberapa tipe dan macam, yaitu seperti router, switch, dan firewall yang memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur jaringan. Standarisasi perangkat keras ini juga membantu dalam interoperabilitas dan kemudahan manajemen serta pemeliharaan jaringan. Keamanan jaringan. Keamanan menjadi aspek yang sangat-sangat krusial dan penting. Standarisasi dalam keamanan jaringan mencakup penggunaan enkripsi dan firewall untuk melindungi data dan memastikan integritas serta ketersediaan sistem. OSI layer. Model OSI atau Open System Interconnection adalah model standar yang digunakan untuk memahami dan merancang jaringan komputer. Model ini terdiri dari 7 lapisan, di mana setiap lapisan memiliki fungsi tersendiri dalam proses komunikasi data. Lapisan pertama yaitu physical layer, yang berfungsi sebagai pengatur transmisi fisik data melalui media komunikasi seperti kabel atau gelombang radio. Lapisan kedua yaitu data link layer, yang bertanggung jawab untuk menyediakan transmisi data yang bebas kesalahan antar node yang terhubung. Lapisan ketiga, network layer, yang berfungsi mengatur pengalaman logis dan routing, seperti protokol IP. Lapisan keempat, transport layer, yang bertanggung jawab untuk pengiriman data secara end-to-end, dengan memastikan bahwa data itu benar-benar terkirim. Lapisan kelima, session layer, yang berfungsi untuk mengelola sesi komunikasi antar aplikasi. Lapisan 6, presentation layer, yang berfungsi untuk menyajikan data dalam format yang dapat dimengerti oleh aplikasi termasuk enkripsi dan deskripsi. Lapisan ketujuh yaitu application layer. Lapisan ini menyediakan layanan untuk aplikasi seperti protokol HTTP untuk web browsing. Memahami fungsi tiap layer pada OSI layer sangat penting dalam membangun dan mengelola jaringan yang handal. Slide ke-9. Tantangan dalam standarisasi. Meskipun standarisasi menawarkan banyak manfaat, tantangan seperti evolusi teknologi yang begitu cepat dan kebutuhan adaptasi menjadi faktor penting. Organisasi harus siap memperbarui standar mereka untuk mengikuti perkembangan zaman. Kesimpulan. Dengan menerapkan standarisasi jaringan komputer yang tepat, organisasi dapat membangun infrastruktur yang efisien, handal, dan aman, sekaligus melindungi aset digital mereka dari ancaman yang berkembang. Mungkin sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.